Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah Yelongchen pergi, dia menyerahkan keluarga Wang kepada Su Han. Dan saat ini, Su Han melirik ke orang-orang keluarga Wang. Melihat tatapan Su Han, orang-orang keluarga Wang itu gemetar ketakutan. "Aku tidak akan membunuh kalian," Su Han berkata dengan pelan. Semua orang keluarga Wang tiba-tiba menghela nafas lega, memegang tinju mereka sebagai rasa terima kasih. Namun, Su Han tetap meminta setetes darah dari mereka. Orang-orang ini, bagaimanapun, bukanlah murid dari Sekte Phoenix. Mereka pasti akan memberontak jika ada kesempatan. Dengan setetes darah dari mereka, Su Han dapat membunuh mereka dengan satu pikiran jika mereka berani memberontak. Dengan tambahan anggota keluarga Wang ini, Su Han dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kelompoknya sendiri telah meningkat pesat. Su Han juga tidak memahami peningkatan ini. Menurut alam benua Longwu, tingkat kultivasinya adalah puncak dari alam naga pil, tetapi pada saat ini, itu terlihat seperti tahap awal alam dewa naga. Bukan hanya Su Han, orang-orang Sekte Phoenix, dan orang-orang dari keluarga kerajaan Wang, mereka semua meningkat. Kalau begitu, Nangong Yu benar-benar tidak membohongiku. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak kekuatan yang akan meningkat. Su Han tersenyum. Sayangnya, mungkin dia tidak tahu bahwa cara meningkatkan kekuatan di sini tidak hanya mengandalkan banyaknya kelompok, tetapi juga tulang. Dia mengeluarkan tulang peta dan memindainya dengan pikiran ilahi, dan segera beberapa ingatan yang tersebar muncul. Namun, sebelum Su Han bisa menerima ingatan ini, semua bagian ingatan runtuh, dan akhirnya berubah menjadi benang sutra merah yang muncul di benak Su Han. Jelas sekali, dewa-dewa ada di ujung lain dari benang sutra merah tersebut. Tidak terlalu jauh, gumam Su Han. Sudah setengah hari mereka semua berjalan. Untuk waktu yang lama, Su Han dan rombongannya tidak pernah bertemu dengan kekuatan lain, tetapi Su Han melihat tulang yang dapat meningkatkan kekuatannya. Su Han menyebut jenis tulang ini sebagai memperbaiki tulang. Setelah menyimpan tulang kultivasi ini, Su Han segera merasakan bahwa kekuatan kultivasinya sedang naik menuju puncak tahap awal alam Dewa Naga, dan kekuatan fisik itu sendiri adalah tahap awal alam Dewa Naga, tetapi itu terlalu jauh lebih kuat daripada kekuatan basis kultivasi. Lambat, namun pada saat ini, ia juga mendaki menuju puncak awal alam Dewa Naga. Jika ada ribuan tulang seperti ini, bukankah mungkin untuk mencapai alam berdaulat naga atau bahkan lebih tinggi? Gumam Su Han merasa senang. Di seluruh medan perang kuno, ribuan kekuatan, selain dirinya dan kelompoknya, mungkin hanya Yelongchen yang tahu tentang ini. Jika bukan karena Su Han berhutang budi dengan Yelongchen, Su Han tidak akan memberitahu dia, bahkan jika hubungannya baik. Setiap orang egois, dan Su Han percaya bahwa Yelongchen pun mungkin memiliki beberapa rahasia yang tidak dia ceritakan kepadanya. Lagi pula, terburu-buru itu membosankan. Dengan cara ini, setengah hari berlalu. Ujung dari benang sutra merah akhirnya dipegang oleh semua orang. Dan di depan semua orang pada saat ini, ada gunung tulang. Gunung tulang ini sangat besar, cukup tinggi 10.000 kaki, semuanya terkondensasi oleh mayat. Bisa dilihat bahwa mayat-mayat itu pasti makhluk sebelum mereka hidup. Meskipun tidak tahu kebenarannya apakah itu yang disebut dewa, yang jelas paksaan yang terpancar darinya memang sangat luar biasa. Mereka semua mati, berubah menjadi mayat, dan setelah bertahun-tahun, masih ada paksaan ini. Wajah Liu Yun sedikit pucat, dan dia bergumam, mungkinkah dewa itu begitu kuat? Mereka bukan dewa, jawab Su Han menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, tidak ada dewa, dan tidak ada yang abadi. Bahkan benua Longwu tempat kita berada,
dan langit berbintang di luar benua Longwu, itu semua masih belum abadi. Bukan dewa. Liu Yun terkejut, lalu apa mereka? Orang-orang dari Sekte Phoenix beruntung mengatakan bahwa Su Han telah menanamkan banyak pengetahuan di luar benua Longwu untuk mereka, tetapi setelah mendengar ini, orang-orang dari keluarga Wang terdiam. Mereka selalu merasa bahwa medan perang kuno ini adalah medan perang para dewa. Para dewa tidak bisa difitnah, dan mereka tidak bisa dinodai. Makhluk-makhluk ini telah mati begitu lama, dan setelah kehancuran bertahun-tahun, mereka masih memiliki eksistensi yang memaksa. Mereka bukan dewa, apakah mereka? Sudah saya katakan bahwa di luar Longwu, ada langit berbintang, dan langit berbintang yang disebut juga bidang bintang, terbagi menjadi 3 kelas, yaitu bidang bintang bawah, bidang bintang tengah, dan bidang bintang atas. Benua naga bela diri Longwu hanyalah alam fana, dan alam bintang bawah adalah tempat alam roh berada, alam bintang tengah adalah alam peri, dan alam bintang atas adalah alam dewa. Tapi biarpun itu adalah medan bintang superior, meski disebut dewa, mereka tetap bukan dewa. Su Han menjelaskan, saya dapat merasakan bahwa tekanan pada mayat-mayat ini hanyalah alam spiritual di alam bintang inferior, tetapi mereka sudah mati, dan waktunya terlalu lama, bahkan saya tidak dapat melihatnya. Kultivasi macam apa mereka sebelum mereka hidup? Murid-murid dari Sekte Phoenix terkejut, tetapi para murid dari keluarga Wang tidak yakin. Benua Longwu telah diblokir secara tak terlihat selama bertahun-tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menghancurkan kehampaan dan menjadi dewa. Su Han hanyalah penguasa dari Sekte Enam Liu, meski kekuatannya sangat kuat, dia bisa disebut tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Semu, tapi jika Kaisar Naga bergerak, dia bisa terbunuh dengan mudah. Tapi apakah Su Han mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Kaisar Naga? Keluarga Wang merasa Su Han hanya membual. Tetapi murid-murid dari Sekte Phoenix berbeda. Satu hal yang dilakukan Su Han, satu hal yang dia katakan, telah membuat mereka menjadi fanatik dan menganggap mereka sebagai dewa. Mereka akan mempercayai setiap kata dan kata yang diucapkan Su Han. Tempat ini harus menjadi medan pertempuran tertentu di bidang bintang yang lebih rendah, ucap Su Han lagi. Setelah kata-katanya selesai, dia melihat ke Gunung Tulang dan berjalan ke depan. Wung, satu langkah turun, puncak Gunung Bon tiba-tiba berdengung. Dalam dengungan ini, tampaknya makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang mengaum, kecuali Su Han. Semua orang dikejutkan dengan darah dari telinga mereka, dan wajah mereka langsung memucat. Tirai cahaya yang menakjubkan tiba-tiba muncul, menutupi seluruh Gunung Tulang. Kata-kata Ye Longchen benar, ada yang disebut perlindungan orang suci di sini. Su Han menyipitkan matanya, wajahnya juga pucat. Dia mengeluarkan tulang peta dan menekan langsung ke arah tirai tipis. Wung, saat tulang peta ditekan, seluruh tirai cahaya tiba-tiba bergetar. Cahaya yang mengejutkan meledak pada saat ini. Gunung Tulang yang tak berujung juga bergetar saat tulang peta ditekan. Kembali, Su Han mengerutkan kening dan segera berbicara. Liu Yun dan yang lainnya segera mundur, terutama orang-orang dari keluarga Wang. Buom, dan saat semua orang mundur, tumpukan tulang besar itu tiba-tiba meletus pada saat ini. Sepertinya ada energi mengejutkan di dalamnya, meledak saat ini. Banyak mayat bergegas ke dalam kehampaan saat ini, hancur berlapis-lapis, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi abu tak berujung, menutupi langit dan bumi, luar biasa. Ada angin dingin bertiup tanpa henti, meniup abu, semuanya terkondensasi ke arah tengah. Gunung Tulang yang sangat besar, yang tingginya setinggi kaki, semuanya telah berubah menjadi abu saat ini. Pemandangan ini seperti badai, dengan dampak visual yang luar biasa. Dan abu ini tidak menghilang, tetapi dengan cepat berkumpul di tengah, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang mengejutkan, yang tak terlukiskan. Sosok ini tidak bisa dilihat penampilannya, tidak bisa dilihat wajahnya, hanya bisa dilihat itu seperti sosok seseorang. Sage Pantom, Su Han bergumam. Sosok ini begitu besar sehingga tak terbayangkan,
benar-benar melampaui batas Gunung Bon dan naik ke langit. Bahkan pada saat ini, ada tekanan luar biasa yang tak terlukiskan, yang tiba-tiba menyebar dan langsung menyapu. Paksaan itu begitu kuat sehingga menakutkan bahkan Su Han. Jika dia terhanyut oleh paksaan ini, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia akan dihancurkan. Tapi Su Han memiliki tulang peta di tangannya, dan perlindungan suci ini diaktifkan olehnya. Jadi setelah tekanan dihilangkan, semua orang baik-baik saja. Paksaan yang menakutkan membuat tanah bergetar dan mengubah warna dunia. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebar ratusan mil dalam sekejap mata. Di sisi lain, sekitar 300 mil dari Su Han dan lainnya, ada hampir 200 orang berjalan di sini. Di antara 200 orang, dipimpin oleh seorang pemuda di Xingyi. Penampilannya biasa-biasa saja, tetapi auranya melonjak seperti pedang tajam dari sarungnya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Sekte kelas 3, Sekte Hutan Hujan. Sekte Hutan Hujan seperti Sekte Rui, meskipun sekte, bisa juga disebut keluarga tersembunyi. Dan seluruh Sekte Hutan Hujan didirikan oleh dua nama keluarga dari keluarga Yu dan keluarga Lin. Pemuda ini adalah salah satu dari dua sekte muda dari keluarga Lin, Lin Yong, dan kepala muda dari keluarga Yu, Yu Chen. Pada saat ini, paksaan melanda dan menyapu, dan jumlah orang di Sekte Hutan Hujan mendekati 200, semua memuntahkan mulut besar darah pada saat ini, wajah mereka pucat, seolah-olah mereka dipukul, mereka terbang keluar. Hal yang sama berlaku untuk Yu Chen. Tapi tidak ada yang takut, tapi sangat bersemangat. Sage Pantong. Yu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar yang terbuat dari abu di kejauhan, dengan keserakahan yang kuat di matanya. Tanpa diduga, hanya dalam 3 hari, seseorang benar-benar mendapatkan tulang peta, dan bahkan mengaktifkan perlindungan Santo. Namun, dibutuhkan setengah jam untuk mengaktifkan perlindungan Santo, dan tekanan ini menyapu di sini, tetapi itu hanya membuatku memuntahkan darah. Jelas, aku hanya berjarak sekitar 300 mil dari sana. 300 mil, setengah jam cukup. Yu Chen tertawa, dan kegembiraannya meningkat. Orang di belakangnya segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Selamat untuk Tuan Muda, selamat untuk Tuan Muda." "Selamat, ini terlalu dini." Yu Chen berkata, "Saya tidak tahu kekuatan mana yang membuka perlindungan orang suci. Jika itu adalah kekuatan biasa, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tetapi jika itu adalah sekte super, atau 13 keluarga tersembunyi. Shaozong, ada ribuan kekuatan yang memasuki medan perang kuno kali ini, bahkan jika 10 sekte super dan 13 keluarga bertambah, ditambah Pavilion Wanbao, Jiutian Lou, Bank Komersial Longwu, dan lainnya, itu hanya sekitar 30 kekuatan yang kuat. Apakah kebetulan perlindungan Santo ini dibuka oleh mereka? Memang, medan perang kuno ini dibuka secara berbeda setiap saat, dan tidak ada trik. Kekuatan besar hanya lebih kuat, tapi di sini, mereka tidak punya cara untuk mendapatkan tulang peta dengan sangat cepat. Bahkan jika itu mereka, apa yang bisa kita lakukan? Begitu kita masuk, kita langsung dibubarkan. Bahkan jika itu benar-benar kekuatan besar seperti 10 sekte super, sulit untuk mengumpulkan jumlah orang saat ini. Para murid dari Sekte Hutan Hujan terus mengucapkan kata-kata, dan mereka semua sangat bersemangat. Ini adalah kesempatanku untuk Sekte Hutan Hujan. Mata Yu Chen berkedip, kalau begitu Lin Yong selalu bertarung denganku. Memasuki medan perang kuno kali ini juga merupakan salah satu dari 2 taruhan kami. Siapapun yang mendapat lebih banyak tengkorak suci akan menjadi Master Sekte Hutan Hujan berikutnya. Dari kesempatan ini, saya tidak hanya dapat menjadi Master Sekte Hutan Hujan, tetapi juga saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan Sekte Hutan Hujan menjadi Sekte kelas 2, atau bahkan Sekte kelas 1. Di sisi lain, di utara, dari tempat Su Han dan lainnya berada, sekitar 300 mil jauhnya, ada juga sekelompok orang yang memuntahkan darah dan terbang keluar. Ini adalah Sekte kelas 3, seseorang dari Sekte Senyu.
Ada sekitar 200 orang di Sekte Senyu, dan pemimpinnya juga tuan muda dari Sekte Senyu, yaitu Guang Tianyuan. Hantu orang suci adalah bayangan orang suci. Ketika melihat sosok besar yang dibentuk oleh abu, mata Guang Tianyuan meledak dengan cahaya yang menakjubkan, dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung pergi ke arah Su Han. Di sisi lain, di barat, ada lebih dari 100 orang. Pakaian yang mereka kenakan benar-benar sekte super, Istana Yuksu. Sebelum itu, di luar pusaran, mencegah Su Han dan yang lainnya masuk, Duan Tiansheng yang mengancam akan membunuh Su Han dan lainnya ada di sini. Pada saat ini, tubuh fisiknya sebenarnya sudah pulih, tetapi wajahnya pucat dan menakutkan, seperti orang mati. Ternyata Su Han membelah tubuh fisiknya menjadi dua, menyebabkan dia menderita luka yang sangat serius. Meski tubuh fisik sudah pulih, nyatanya, cederanya masih ada. Hahaha. Duan Tiansheng tertawa saat melihat bayangan orang suci itu. Su Baliu, setelah aku memimpin Istana Yuksu ke peringkat ketiga ini, aku pasti akan balas dendam kepadamu. Setelah kata-kata itu jatuh, Duan Tiansheng melambaikan tangannya yang besar dan langsung pergi ke tempat di mana Su Han dan yang lainnya berada. Hanya lebih dari 50 orang di sini. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari sekte teratas, Gunung Chang'an. Pemimpin gerbang Gunung Chang'an kali ini bukanlah tuan muda, melainkan seorang pria berambut ungu tua. Orang ini adalah salah satu murid langsung dari Master Sekte Chang'an, yaitu Huyan Yunfeng. Apakah hantu suci itu? Saat melihat sosok besar ini, ada kilatan darah di mata puncak Huyan Yun. The Great Demon God memiliki perintah untuk merebut pangkat memasuki Demon Immortal Sanctuary, semakin tinggi semakin baik. Huyan Yunfeng berteriak, pergi ke sana segera, tengkorak orang suci ini milik gerbang Gunung Chang'an kita. Tidak hanya Sekte Hutan Hujan, atau gerbang Gunung Chang'an, tetapi juga Istana Yuksu dan Sekte Senyu. Di segala arah, ada hampir 10 kekuatan, semuanya merasakan tekanan pada saat ini, dan melihat keberadaan hantu Santo. Tanpa mengatakan apapun, mereka semua mendatangi Su Han dan yang lainnya. Di sisi lain, pada saat ini, Su Han mengerutkan kening, melihat ke depan. Di depannya masih ada tirai tipis, di atas tirai tipis itu, gelombang aliran cahaya, dan setiap belokan akan menghilangkan suatu titik. Dan di dalam tirai cahaya, ada tulang yang tingginya kira-kira 30 kaki. Tulang ini adalah satu-satunya yang tidak berubah menjadi abu. Itu tetap utuh, kepalanya masih hidup, dan di atas kepalanya yang mulus itu, ada tanda yang bersinar. Tengkorak suci. Ketika mereka melihat rune ini, anak-anak keluarga Wang semua berkata dalam hati, apakah ini tengkorak suci? Mata Su Han menyipit, dan alisnya berkerut lebih dalam, tapi butuh waktu sekitar setengah jam untuk membuka penuh pelindung ini, dan setengah jam. Aku khawatir banyak kekuatan telah bergegas ke sini. Master Su, pada saat ini, seseorang dalam keluarga Wang tiba-tiba berkata, menurut putra kedua Wangmu, tengkorak suci ini, setelah mendapatkannya, siapapun yang memilikinya akan memiliki tanda seperti itu di kepalanya. Dengan kata lain, bahkan jika dia telah memperoleh santo tengkorak itu akan tetap diketahui oleh orang lain dan tidak bisa disembunyikan. Mata Su Han berkedip dan tiba-tiba berbalik untuk melihat orang ini. Siapa namamu? Tanya Su Han. Wang Seng, jawab pemuda itu terkejut. Su Han mengangguk. Setelah ini, jika Anda mau, Anda dapat membawa keluarga Anda untuk membuang darah keluarga Wang dan bergabung dengan Sekte Phoenix. Ucap Su Han. Wang Seng tercengang dan terdiam. Su Han mengabaikannya, malah duduk dengan tenang bersila. Dia hanya berencana untuk meledakkan perlindungan ini dengan teknik rahasia, meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Tetapi jika dia bisa menerobos, dia bisa mengeluarkan tengkorak orang suci itu dan pergi dengan cepat. Tetapi Wang Seng jelas melihat ini, jadi dia segera mengingatkan dirinya bahwa meskipun itu diturunkan sebelumnya, itu tidak dapat disembunyikan. Dari ketegasan dan pandangan orang ini,
Su Han sangat mengaguminya, jadi dia mengundangnya bergabung ke Sekte Phoenix. Dengan berlalunya waktu, 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, dan 3 menit berlalu. Jika di waktu normal, waktu setengah jam berlalu dalam sekejap mata, saat ini bagi Liu Yun dan lainnya seperti setahun. Mereka selalu mempertahankan tingkat ketegangan yang tinggi, dan semangat mereka terus menyapu, karena takut diganggu oleh seseorang yang datang ke sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah 20 menit berlalu, Liu Yun dan yang lainnya sedikit lega. 10 menit sudah cukup, gumam Liu Yun. Setelah 5 menit berlalu, Liu Yun berkata lagi, akan ada 5 menit lagi. Sangguan Mingxin kesal dengan apa yang dia katakan. Dia memelototinya dan hendak mengatakan sesuatu. Su Han, yang duduk di sana bersila, tiba-tiba membuka matanya. Ada yang datang. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang tercengang, dan wajah mereka langsung menjadi suram. Hahaha, bukankah ini sekelompok pembangkit tenaga listrik besar di Sekte Phoenix? Tawa keras datang dari kejauhan, dan saat suara itu jatuh, lebih dari 200 orang muncul di sini. Bukan Sekte Hutan Hujan, atau Sekte Senyu, atau Istana Yuksu dengan lebih dari 100 orang, dan juga bukan Gerbang Gunung Chang'an dengan lebih dari 50 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun, memegang labu ungu tua di tangannya, dan api menyembur darinya dari waktu ke waktu. Apinya juga berwarna ungu tua, ketika meletus, kekosongan terus mengeluarkan suara sinis, seolah suhunya sangat tinggi. Siapa kau? Liu Yun mengerutkan kening. Sekte Phoenix memiliki master tingkat rendah, dan bahkan Sekte Super tidak melihatnya. Itu normal untuk tidak mengenalku. Kata-kata pria itu penuh dengan sarkasme. Perkenalkan diri, saya Li Nantong, Sekte 4 aliran dari Lingmen Shaozong. Saya ingin melihat Sekte Phoenix, yang bahkan tidak takut dengan Sekte Super. Tempatkan aku di matamu, kan? Liu Yun mengerutkan kening, dan Li Nantong terlihat sangat sombong. Dia jelas tidak menaruh perhatian pada Sekte Phoenix. Coba pikirkan, pertempuran antara Sekte Phoenix dan Istana Yuksu menempatkan mereka di tahap akhir sebelum memasuki medan perang kuno. Di mata Li Nantong, Sekte tingkat 6 Liu Liu dan Sekte tingkat 4 Si Liu, sepenuhnya adalah perbedaan yang sangat jauh. Untuk Sekte 4 Liu, hanya ada 10 Sekte 5 Liu yang dikendalikan, dan ada 10-6 Liu Sekte di bawah Sekte 5 Liu. Dapat dikatakan bahwa gerbang spiritual ini memiliki 106 Sekte Liu Liu di bawah kendalinya, jadi bagaimana orang bisa melihat Sekte Phoenix? Perlindungan suci ini bisa dihidupkan sepenuhnya dalam waktu sekitar 5 menit, kan? Ketika Li Nantong dan yang lainnya datang, mereka melihat sekilas tengkorak orang suci itu, dan dia menjadi lebih bersemangat dan tidak merahasiakan keserakahan mereka. Keberuntungan Sekte Phoenix Anda sangat bagus. Hanya 3 hari setelah masuk, kalian melihat tengkorak suci, tapi sayang sekali, saya baru saja melihatnya. Li Nantong tertawa dan berkata, saya, dengan kesempatan besar, tidak hanya bisa mendapatkan tengkorak orang suci ini, hari ini, tapi saya juga telah bertemu dengan kekuatan besar seperti Sekte Phoenix ini, sungguh hari keberuntunganku. Aku tidak tahu hadiah apa yang Istana Yuksu dan Sekte Super lainnya berikan jika aku memenggal kepala Su Baliu. Tuan Muda, surat perintah keinginan Longwu dari 5 Sekte Super belum dihapus. Jika Anda bisa membunuh Su Baliu, setidaknya Anda bisa mendapatkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, ucap seorang pria muda dengan pipi monyet bermulut tajam di belakang Li Nantong. Betul sekali, kelopak mata Li Nantong terangkat, tapi saya tidak melihat ke batu spiritualnya, setidaknya saya harus mendapatkan hadiah 1 item tingkat roh suci. Sejauh ini, saya tidak memiliki item tingkat roh suci. Li Nantong ini, apakah otaknya tidak bagus? Ucap Sangguan Mingxin bertanya kepada Liu Yun. Saya pikir dia tidak punya otak sama sekali. Jawab Liu Yun hampir tertawa terbahak-bahak, dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan tak punya otak seperti Li Nantong. Namun,
Juga dapat dilihat dari titik ini bahwa Li Nantong ini benar-benar tidak memperhatikan perkembangan Sekte Phoenix. Dasar bodoh, Sekte Super saja tidak mampu membunuhnya, dasar tak punya otak. Pikiran seperti itu muncul di hati semua orang di keluarga Wang. Dan Liu Yun tertawa dan berkata, "Li Nantong, apa kau meninggalkan otakmu saat kau pergi dari rumah?" Li Nantong dengan santai mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bunuh mereka semua." Wosh! Pada saat ini, sebilah cahaya tiba-tiba naik ke langit, yang panjangnya 1000 kaki. Mereka yang tidak bergerak, biarkan hidup, dan mereka yang bergerak, bunuh. Di saat yang sama, kata-kata dingin Su Han juga disampaikan. "Baik Master," jawab Liu Yun dan yang lainnya serentak, dan tidak ada lagi ejekan sebelumnya, dan tiba-tiba terjadi gelombang pembunuhan. "Orang-orang dari keluarga Wang, inilah waktunya bagi kalian untuk berperang bersama kami." Liu Yun berteriak, dan sosok itu bergegas keluar, dan di bawah gelombang telapak tangannya, perisai penjaga bumi langsung diterapkan pada semua orang. Dum dum dum. Pada saat yang sama, tanah bergemuruh, paku muncul pada saat ini, menyebar dengan cepat, dan langsung menuju ke kaki Li Nantong dan yang lainnya. Ada juga pepohonan yang menghancurkan bumi tumbuh, dan rotan hijau tua menyapu dan membunuh pasukan Li Nantong yang bergegas menyerang. Naga api yang lebih menakjubkan muncul dari tangan penjaga Dewa Malam Ungu selama raungan. Anggota keluarga Wang tidak ragu-ragu, nyawa dan darah mereka ada di tangan Su Han, dan pihak lain bukan dari keluarga Wang. Kuncinya otak Li Nantong benar-benar membuat mereka geram. Siuh siuh siuh. Sekelompok tokoh dengan cepat bergegas keluar pada saat ini. Li Nantong melihat adegan ini, tiba-tiba menunjukkan kemarahan. "Kau sekte tingkat 6 Liu kecil, beranikah kau melakukan sesuatu padaku?" Li Nantong berteriak, "Bunuh, jangan sisakan satu pun." Pasukan di belakangnya bergegas keluar pada saat ini tanpa dia berbicara. Boomim. Pada saat ini, pedang Su Han langsung menebang pasukan Li Nantong. Krak, dum. Sebuah retakan mencengangkan menyebar dari tanah. Dimanapun cahaya pedang lewat, pasukan Li Nantong mengubah ekspresi wajahnya. Meskipun mereka tidak terkena, mereka merasa bahwa seluruh tubuhnya terkoyak. Setelah itu, puluhan orang langsung meledak, berubah menjadi kabut darah, dan tersebar di langit. Puluhan orang tewas dalam satu tebasan. Namun, pedang panjang itu tidak berhenti sedikit pun, dan ujungnya mengarah langsung ke Li Nantong. Li Nantong adalah tuan muda dari sekte tingkat 4, tetapi tingkat kultivasinya hanya puncak dari alam inti naga, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, dia masih sedikit tidak stabil, jelas bukan kultivasi murninya. Tetapi beberapa orang menggunakan basis kultivasi mereka sendiri, atau menggunakan pil dan item lain untuk memaksanya. Kulit Li Nantong segera memucat ketika dia merasakan aura mengejutkan dalam cahaya pedang Su Han, dan tanpa sepatah kata pun, dia hanya melangkah mundur. "Lindungi aku!" teriak Li Nantong. Klang klang klang. 3 orang bergegas keluar di belakangnya, semuanya di puncak alam Dewa Naga. Mereka berdiri di depan Li Nantong dalam sekejap, dan kekuatan naga mereka meledak. Namun, sebelum serangan mereka ditampilkan, cahaya pedang itu berkedip, dan kecepatannya melonjak tajam, melewati salah satu dari mereka dengan bunyi gedebuk, menyebabkan tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Tanpa roh primordial yang bergegas keluar, di bawah pedang ini, roh primordial juga runtuh bersama. Ekspresi dua lainnya berubah drastis, tanpa ragu-ragu, mereka bahkan tidak menyerang, dan segera mundur, meraih Li Nantong, berbalik dan pergi. Li Nantong terkejut sesaat, dan segera berteriak dengan marah, "Apa yang kalian lakukan?" Tengkorak orang suci tepat di depan mata, dan pelindung suci akan terbuka, dan ada kepala Su Baliu di sini. "Itu semua uang. Apa yang kalian lakukan?" Dia meraung murka. "Tuan muda, Su Baliu terlalu kuat, kami bukan lawannya," ucap salah satu pengawal itu. Pengawal satunya juga berkata, "Tuan muda, jangan khawatir tentang tengkorak suci, yang terpenting selamatkan hidupmu dulu." Kentut, Li Nantong berjuang keras,
dan pada saat yang sama berteriak, "Kalian mundur tanpa pertempuran. Kalian adalah kultivator kuat di alam Dewa Naga. Dasar sekelompok bajingan, bagaimana ayahku menugaskan kalian untuk mengawalku? Di medan perang kuno ini, tengkorak suci lebih berharga dari nyawa kalian. Aku beritahu kalian berdua, setelah aku kembali, aku pasti akan melaporkan masalah ini ke ayahku." "Pa." Sebelum kata-katanya jatuh, salah satu puncak alam Dewa Naga menampar wajahnya. Li Nantong tertegun, menutupi wajahnya yang memerah. "Dasar bajingan, kau berani memukulku, kau berani memukulku. Saya telah merekam semua yang terjadi di sini dengan spar memori. Jika Anda ingin melapor ke Master Sekte, itu terserah Anda, tetapi pada saat ini, Anda sebaiknya menutup mulut bau Anda," ucap salah satu dari mereka. "Bajingan, ayahku tidak pernah memukulku, kau berani memukulku." Li Nantong meraung, "Aku harus membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu, dan aku harus membiarkanmu dibantai." Keduanya mendengarkan raungan Li Nantong dan mengabaikannya. Tampaknya mereka akan melarikan diri dari jangkauan cahaya pedang, tetapi pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Klang-klang, mereka adalah Liu Yun dan Sangguan Mingxin. "Kalian berdua, apa kalian rela mati demi tuan muda idiot kalian?" ucap Liu Yun. Sangguan Mingxin melirik Li Nantong, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Dia akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu, dan akan membantaimu di seluruh rumah. Apakah kau masih mau melindunginya?" "Semua itu karena tanggung jawab," salah satu dari mereka berkata dengan muram. "Hahaha." Sangguan Mingxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum garang. Di belakangnya puluhan pedang emas terbang saat ini, membanjiri langit, dan langsung pergi ke Li Nantong untuk membunuhnya. Selamatkan aku, selamatkan aku." Kulit Li Nantong berubah drastis, dan dia menyelam ke pelukan alam Dewa Naga seperti anak kecil. "Sial, jangan pegang aku tidak bisa bergerak," teriak alam Dewa Naga mengertakkan giginya. Tapi Li Nantong sudah sangat takut sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Slaas. Pada saat ini, cahaya pedang menyala, dan orang yang dipeluk oleh Li Nantong langsung berubah menjadi dua bagian, bahkan jiwanya tidak muncul. Bukan hanya dia, bahkan Li Nantong pun tewas seketika. "Li Nantong!" teriak pengawal yang tersisa. Melihat pemandangan ini, mata puncak terakhir dari alam Dewa Naga langsung menjadi merah darah. Dia mendatangi daging dan darah Li Nantong yang rusak. "Bum bum bum, dasar tuan muda idiot tak punya otak, goblok." Pengawal itu terus meraung, dan menembak tubuh tuan mudanya terus-menerus. Dia sepertinya sangat membencinya, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Amarahnya tidak dapat ditekan, dan tubuh Li Nantong benar-benar hancur menjadi kabut darah. Dan melihat pemandangan ini, cahaya pedang juga berhenti sebentar. Lalu suara Su Han terdengar. "Serahkan hidup dan darahmu, dan aku akan memberimu kehidupan." Mendengar ini, puncak alam Dewa Naga terkejut, lalu dia menghela napas dalam hati, menepuk alisnya, dan mengeluarkan setetes darah kelahiran. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak ingin mati, apalagi kemarahan itu bukan disebabkan oleh Sekte Phoenix, tetapi karena orang bodoh seperti Li Nantong. "Perintahkan mereka untuk menyerah, dan semua harus memberikan darahnya," ucap Liu Yun. Semuanya menyerah. Puncak alam Dewa Naga langsung berteriak kepada pasukannya. Dalam pertempuran ini, lebih dari 100 orang telah meninggal dari pihak pasukan Li Nantong. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Ketika mereka mendengar kata menyerah, bukan hanya mereka tidak mau, tetapi mereka juga lega dan menyerahkan darah mereka satu demi satu. Karena penambahan sekitar 100 orang dari Sekte Roh, Su Han dapat dengan jelas merasakan bahwa keseluruhan kekuatan timnya telah meningkat. Basis kultivasi seniman bela diri langsung naik ke tingkat puncak alam Dewa Naga awal, dan basis kultivasi fisiknya sama, dan diam-diam bergerak menuju tahap tengah alam Dewa Naga. Sayangnya, orang yang memulai gerbang spiritual tidak lebih dari Sekte 4 aliran. Di antara 100 orang, hanya ada lebih dari 10 alam Dewa Naga.
Jika tidak, kekuatannya akan meningkat. Su Han bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, peningkatan kekuatan ini terbatas pada medan perang kuno ini, dan begitu mereka pergi, mereka akan kembali ke level semula. Su Han merasa jika kultivasi seni bela diri dan kultivasi fisiknya di puncak tahap awal alam Dewa Naga digabungkan, alam Dewa Naga tidak akan layak disebut sama sekali, dan itu akan lebih rapuh daripada semut. Hal yang sama dapat dibunuh. Duan Yunsan dan alam kaisar semu lainnya mungkin sedikit merepotkan, tetapi mereka tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini, peningkatan kekuatan ini, meskipun hanya ilusi, akan menghilang cepat atau lambat, tetapi seperti alam Dewa Naga yang mencerminkan masa depan Su Han. Kekuatan macam apa yang akan dimilikinya saat mencapai alam Dewa Naga pada saat ini, dan kemudian mencapai alam Dewa Naga nanti, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Tentu saja, ini terbatas pada kasus dewa. Basis budidaya seni bela diri Su Han akan memadatkan 9 avatar, termasuk dewa, total 10. Lagi pula, ke-9 avatar ini berbeda dengan avatar yang lain. Avatar yang lain dipadatkan, dan mereka sebenarnya hanya avatar biasa. Tapi di sini, di Su Han, begitu klonnya muncul, dia akan langsung memiliki basis kultivasi yang sama dengan tubuh aslinya. Harus dikatakan, disebut dewa kedua, dewa ketiga, dewa keempat. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Selain kultivasi seni bela diri, seni dewa pangu yang dikembangkan Su Han juga sangat menakutkan. Dalam pandangan Su Han, meskipun saat ini adalah cerminan, Su Han merasa jika kultivasi seni bela diri dan kultivasi fisiknya benar-benar mencapai level puncak awal alam Dewa Naga di masa depan, itu pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Lebih dari 100 kematian dari Sekte Roh, di Sekte Phoenix dan anak-anak keluarga Wang tidak dalam masalah sama sekali. Ini adalah salah satu alasan mengapa murid-murid Sekte Roh segera menyerah dengan ketakutan. Mereka bisa melihat bahwa alasan mengapa orang-orang di Sekte Phoenix ini bahkan tidak terluka justru karena perisai penjaga bumi yang dimainkan oleh penjaga Dewa Malam Ungu. Penjaga bumi, meskipun itu adalah sihir tingkat rendah, itu juga tergantung pada tingkat kultivasi sihir orang yang mempraktikkannya. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat kekuatannya. Penjaga bumi yang diperlihatkan oleh penyihir tingkat 7, bahkan di alam Dewa Naga, mungkin tidak dapat menghancurkannya. Dengan jenis pertahanan ini, dalam perang skala besar, itu benar-benar sangat efektif dan tak kenal takut. Dengan penambahan murid Sekte Roh, jumlah Su Han dan yang lainnya hampir 300. Meskipun lebih dari separuh dari mereka bukan anggota Sekte Phoenix, tetapi Su Han telah memiliki darah dari mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan berani memberontak. Setelah pertempuran selesai, ada sekitar 4 menit tersisa sebelum perlindungan suci diaktifkan. Su Han sudah bisa melihat bahwa perisai cahaya yang menutupi kerangka tampak tipis saat ini, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tapi saat ini, ada kelompok lain yang datang ke sini. Su Han tampak murung, mengangkat kepalanya, dan melihat sekeliling. Dalam pikiran ilahinya, ada 4 kelompok orang dan kuda yang bergegas ke sini. Sekitar 2 menit kemudian, orang-orang ini semua muncul di hadapan Su Han dan yang lainnya. Sekte Hutan Hujan, Istana Yuxu, Sekte Senyu, dan Gerbang Gunung Chang'an. Keempat pasukan ini memiliki total ratusan orang. Setelah mereka muncul, mereka membentuk dari timur ke barat dan mengepung Su Han dan lainnya. Hahaha. Benar-benar ada tengkorak suci. Yu Chen tertawa, mengabaikan Su Han dan yang lainnya, dan jatuh di atas mayat itu. Di sisi lain, Huyan Yunfeng di gerbang Gunung Chang'an tidak melihat tengkorak santo itu, melainkan menyapu ke arah mayat orang-orang yang meninggal dari Sekte Roh di tanah, sedikit mengernyit. Dia bisa mencium bau darah yang kuat di udara. Sedangkan untuk Guangtian dari Sekte Senyu, ekspresinya suram. Dia tidak melihat tengkorak orang suci atau Su Han, tetapi tetap mengawasi hantu suci yang besar itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Istana Yuxu terakhir, ketika dia melihat Su Han dan yang lainnya,
Pupil Duan Tiansheng berkontraksi dengan tajam dan kakinya berhenti. Su Han menatapnya. Bangsat itu ternyata masih hidup, gumam Su Han dalam hati. Itu kau. Duan Tiansheng juga bergumam dalam hati. Dalam pertempuran di luar pusaran air itu, Duan Tiansheng benar-benar mengalami kengerian Su Han. Dia menggunakan banyak metode penyelamatan nyawa, dan beberapa item level roh suci dihilangkan, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik Dragon Emperor Realm. Penatua Agung Yuanling menembak 2 kali, tetapi Su Han masih memotong setengah dari tubuhnya. Duan Tiansheng yakin bahwa jika dia pergi beberapa saat kemudian, dia takut seluruh tubuhnya akan langsung dibombardir dan dibunuh. Saat itu, Duan Tiansheng masih membawa 1000 orang, tetapi saat ini, dia hampir 200 orang. Ayo pergi, ucap Duan Tiansheng kepada pasukannya. Dia bukanlah orang bodoh, meskipun dia rakus akan tengkorak orang suci itu, dia tidak ragu-ragu saat ini dan berbalik untuk pergi. Murid-murid dari 200 istana Yuxu juga tahu mengapa, dan sangat marah dalam hati setelah suara Duan Tiansheng turun. Dia dengan cepat mengikuti dan mundur. Melihat adegan ini, tiba-tiba alis Yu Chen berkerut. Dia secara alami mengenal Duan Tiansheng, mengetahui bahwa Duan Tiansheng adalah pemimpin istana Yuxu kali ini, dengan kekuatan yang kuat dan berbagai metode. Tetapi pada saat ini, pergi begitu saja, seperti melihat iblis yang menakutkan. Saudara, tunggu, Yu Chen berteriak, saudara Duan, ada tengkorak suci di sini, dan sekte Phoenix ini hanyalah sekte 6 Liu. Mengapa Anda pergi dengan terburu-buru? Tutup mulutmu, jawab Duan Tiansheng menatap Yu Chen dengan muram, langkahnya tidak berhenti sama sekali. Yu Chen terkejut, dan wajahnya sulit untuk segera dilihat. Kecuali Duan Tiansheng adalah anggota istana Yuxu, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Adapun Guang Tian dari sekte Senyu, dia juga menatap Duan Tiansheng saat ini, dengan keraguan di matanya. Hanya puncak Huyanyun di gerbang Gunung Chang'an yang tersenyum saat ini, dan berkata, tidak apa-apa mereka pergi, agar tidak ada yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan tengkorak santo itu. Saat ini, suasana di lapangan agak tertekan. Termasuk sekte Phoenix, ada total 5 sekte, tetapi tidak ada satupun yang memprovokasi sekte Phoenix. Terutama, kekuatan terkuat, istana Yuxu, sebagai sekte super, berbalik dan pergi setelah melihat Su Han. Siapapun bisa melihat ketakutan dan kebencian di wajahnya. Mungkinkah dia pernah menderita kerugian di tangan sekte Phoenix? Yu Chen mengerutkan alisnya dalam-dalam, bagaimana mungkin sekte tingkat 6 bisa membuat sekte super menderita? Gumam Yu Chen dalam hati. Duan Tiansheng. Pada saat ini, Su Han tiba-tiba berbicara, dan suara samar keluar. Mendengar perkataan Su Han, tubuh Duan Tiansheng bergetar, tidak hanya tidak berhenti, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Kekuatan naga di tubuhnya meledak, bersama dengan 200 murid istana Yuxu di belakangnya, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Itu memang dalam pelarian. Duan Tiansheng melarikan diri, dan murid-murid istana Yuxu juga melarikan diri. Dalam pertempuran sebelumnya, Duan Tiansheng hampir mati di tangan Su Han, dan saat ini dia sangat ketakutan sampai mati. Bajingan, berhenti kau. Su Han berbicara lagi, suaranya terdengar sangat tenang. Tetapi ketika dia jatuh di telinga Duan Tiansheng, kulit kepala Duan Tiansheng mati rasa, wajahnya berubah lagi, dan di bawah giginya, ada guntur yang menggelegar, membawanya pergi dengan cepat. Dalam adegan ini, baik Yu Chen dan Guang Tianyuan dari sekte Senyu mengalami kontraksi murid dan tidak bisa mempercayainya. Jika sebelumnya mereka mengira Duan Tiansheng takut pada Su Han, saat ini mereka hanya punya satu ide, yaitu Duan Tiansheng tidak takut pada sekte Phoenix, tapi takut pada Su Han. Ketakutan dan ketakutan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini, gumam Yu Chen membuka lebar matanya dan tidak bisa mempercayainya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenius sekte super yang sangat ditakuti,
ketakutan dengan penguasa Sekte Enam Liu, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Apakah dia tidak malu dengan istana Yuxunya? Guang Tianyuan mengerutkan kening, dan dia bahkan meragukan apakah Duan Tiansheng sekuat yang dirumorkan. Duan Tiansheng, berhenti, Master Sekte ini akan memberimu kesempatan hidup. Jika kau berhenti, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu, ucap Su Han. Duan Tiansheng mengertakkan gigi, bagaimana dia bisa mempercayai omongan Su Han, cederanya belum sembuh, dan tetap berada di sini, sama saja mencari kematian. Melihat dia terus melarikan diri, mata Su Han dingin, dan di antara telapak tangannya terbalik, dia tiba-tiba mengeluarkan setengah dari tubuh Duan Tiansheng. Lihat, apa ini? Teriak Su Han. Dengan munculnya separuh tubuhnya, Duan Tiansheng segera mengembangkan reaksi garis keturunan. Dia melangkah dan melihat ke belakang dan melihat bahwa Su Han memegang setengah dari tubuhnya yang telah dipotong sebelumnya. Pada saat ini, ada banyak segel di tubuh ini. Kamu, apa yang kamu lakukan dengan tubuhku? Wajah Duan Tiansheng pucat. Kutukan. Su Han berkata dengan ringan, jika kau lari lagi, aku akan membiarkanmu merasakan kutukan itu. Wajah Duan Tiansheng tidak pasti, dan setelah beberapa saat, dia menunjukkan ketegasan, berbalik dan berlari. Su Han mendengus, mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba menepuknya. Rasa sakit, apa? Saat kata itu jatuh, tubuh yang secara alami melarikan diri tiba-tiba berhenti, dan rasa sakit yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Wabah semacam ini bukan hanya fisik, kalau fisik dia tidak akan seperti ini. Ledakan semacam ini langsung muncul dari jiwa. 90% dari rasa sakit Duan Tiansheng berasal dari jiwa. Hanya dalam waktu singkat, Duan Tiansheng merasa jiwanya lesu, dan seakan menghilang setiap saat. Dia mengerahkan semua kultivasinya, dan bahkan menelan lusinan pil, tetapi rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun, sebaliknya, menjadi semakin intens. Duan Tiansheng tidak ragu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan mati kesakitan. Su Baliu. Duan Tiansheng meraung, saya tidak punya keluhan atau dendam terhadap Anda, dan itu hanya diskusi sebelumnya. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Kentut. Su Han tiba-tiba tersenyum, dengan senyuman yang sangat dingin. Mengatakan benar dan salah, berubah menjadi hitam dan putih, upaya Anda untuk mengelak dari kesalahan, jauh lebih kuat daripada kekuatan Anda. Saat suara itu jatuh, Su Han menepuk tubuh lainnya, gatal. Hahaha, hahaha. Rasa sakit di jiwa Duan Tiansheng segera menghilang, dan yang muncul justru adalah rasa gatal yang tidak bisa disembuhkan. Jenis gatal ini berasal dari roh primordial. Duan Tiansheng tertawa dan berjuang keras dari waktu ke waktu. Seluruh orang seperti orang gila, semua orang yang menonton tercengang. Kukunya tergores dalam di berbagai bagian tubuhnya, dan ada serangkaian luka mengerikan yang terpotong olehnya, tetapi rasa gatal berasal dari jiwa dan tidak dapat dihentikan. Biarkan, lewat aku, hahaha, aku salah, ucap Duan Tiansheng, memohon belas kasihan di matanya. Rasa gatal dan nyeri ini hanyalah dua segel. Jika aku ingin membunuhmu, dengan kekuatan kutukan, aku bisa langsung menghancurkanmu. Su Han berkata dengan dingin, serahkan darah emas hidupmu, dan kemudian pergilah ke Master Sekte ini. Duan Tiansheng tidak mau menyerahkan darah nyawanya, tapi siksaannya benar-benar tak tertahankan, dia bahkan ingin mati. Mendengar kata-kata Su Han saat ini, dia segera menampar alisnya, dan setetes darah terbang keluar dan melayang di tangan Su Han. Pada saat yang sama, sosok Duan Tiansheng tidak lagi melarikan diri, dan bergegas menuju Su Han. Dan mereka, ucap Su Han menunjuk ke 200 orang di istana Yuxu. Serahkan darah nyawa kalian, cepat, teriak Duan Tiansheng segera meraung. 200 orang itu saling memandang, dan mereka sedikit tidak mau, begitu mereka menyerahkan hidup dan darah mereka, hidup dan mati mereka benar-benar ada di tangan Su Han. Cepat brengsek, Duan Tiansheng meraung lagi, rambutnya berserakan,
luka menutupi tubuhnya, dan matanya penuh dengan keganasan dan permusuhan. Melihat ini, 200 orang menghela nafas, semuanya menyerahkan darah mereka. Pada saat yang sama, bersama dengan Duan Tiansheng, mereka tiba di depan Su Han. Su Han tertawa dan dia segera menghapus rasa sakit Duan Tiansheng. Seketika itu rasa sakit Duan Tiansheng menghilang. Dia sangat membenci Su Han, tapi darah hidupnya di tangan Su Han, dia tidak berani membuat kesalahan. Secara alami, Su Han tidak akan membunuh orang-orang ini. Dengan darah emas mereka di tangannya, meskipun aura Su Han tidak berubah, dia masih puncak dari alam naga pil, tetapi pada saat ini kekuatannya langsung meledak ke tengah alam dewa naga. Baik tubuh fisik dan kekuatan kultivasi telah menembus, dan semuanya telah mencapai tahap tengah alam dewa naga. Peningkatan kekuatan ini terlalu luar biasa. Su Han bahkan merasa bahwa dengan basis budidaya alam dewa naga tingkat menengah, basis kultivasi fisik dan perpaduan basis budidaya seni bela diri, dia dapat meledakkan bagian Yunsan itu dengan sebuah pukulan. Ini benar, bukan ilusi. Bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan, dari Sekte Phoenix, dan bahkan mereka dari Duan Tiansheng dan pasukannya. Setelah menyerahkan darah kehidupan mereka kepada Su Han, mereka merasa bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan bahwa Duan Tiansheng pada awalnya pucat, kulitnya tampak berlumuran darah, tapi pada saat ini, dia terlihat membaik, yang membuatnya sangat terkejut. Para senior istana Yuxu hanya memberitahunya bahwa setelah memasuki medan perang kuno, kekuatannya akan meningkat, jadi dia harus terlebih dahulu menemukan para anggota istana Yuxu-nya. Ketika semua 1000 orang berkumpul bersama, itu adalah waktu terkuat. Tak hanya istana Yuxu, sekte lain juga memperingatkan generasi muda yang memasuki medan perang kuno untuk melakukan hal yang sama. Saat ini, Duan Tiansheng memandangi 200 atau lebih murid istana Yuxu di belakangnya, lalu melihat ke sekte Phoenix, dan akhirnya, melihat keluarga Wang dan orang lain yang telah berdiri di belakang sekte Phoenix. Keluarga Wang. Duan Tiansheng selalu fokus pada Su Han sebelumnya, tetapi saat ini dia menemukan bahwa masih ada anggota keluarga Wang di sini. Duan Tiansheng hanya mengenal Wang Mu dari keluarga Wang, dia tidak memperhatikan yang lain, jadi tentu saja dia tidak mengenal mereka, tetapi dari kata-kata King yang terukir di pakaian orang-orang ini, siapapun dapat mengetahui identitas mereka. Orang-orang dari keluarga Wang ini, semuanya telah menyerah kepada sekte Phoenix. Gumam Duan Tiansheng diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan Su Han. Sekte Phoenix, dalam hal jumlah kekuatan super, mungkin tidak sebaik sekte super. Dengan jumlah tingkat kekuatan, mereka sepertinya setingkat sekte kelas 3. Duan Tiansheng melihat dalam-dalam. Su Han meliriknya, dan menarik napas dalam hatinya. Aku tidak menginginkan barang-barangmu, dan aku akan menjaga hidupmu. Su Han memandang Duan Tiansheng, matanya tenang, dan berkata dengan ringan, tapi di medan perang kuno ini, kamu harus mematuhiku, jika tidak, kau akan tahu konsekuensi melawanku. Tidak ada yang berbicara, Duan Tiansheng terdiam, dan anak-anak istana Yuxu lainnya bahkan tidak berani bernafas, mereka menahan nafas. Su Han memalingkan muka, memandang sekte hutan hujan, dan kemudian sekte Senyu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Huyan Yunfeng di gerbang Gunung Chang'an. Jika master sekte ini tidak salah menebak, kau berasal dari sekte hutan hujan, kau sekte Senyu, dan kau gerbang Gunung Chang'an, kan? Ucap Su Han tiba-tiba bertanya. Wajah Yu Chen jelek, dia berpikir bahwa dengan istana Yuxu, total 4 pasukan, bisa membantai sekte Phoenix dengan mudah. Dan begitu sekte Phoenix dihancurkan, mereka berempat akan berlomba untuk merebutkan tengkorak suci. Sialan, Yu Chen mengutuk dalam hati. Guangtian dari sekte Senyu memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Dia melihat tengkorak suci dan kemudian pada Su Han dan yang lainnya. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, ayo pergi. Ini sudah jelas menentukan, mengetahui bahwa celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar,
dan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya di sini. Tapi dia sudah datang, bagaimana Su Han bisa melepaskannya? Kau, berhenti, ucap Su Han ringan. Guang Tian berhenti dan mengepalkan tinjunya. Master Sekte Su, Sekte Dewa Bulan tidak pernah bermusuhan dengan Sekte Phoenix, dan semua orang menginginkan tengkorak suci ini. Setelah melihat hantu suci, tentu saja, saya harus datang ke sini juga. Namun, saya tidak berniat bersaing dengan Master Sekte Su saat ini, dan saya berharap Master Sekte Su membiarkan kami pergi. Di masa depan, kita akan bertemu. Tentu saja kau boleh pergi, tapi aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, tinggalkan 10 miliar batu roh, dan yang kedua tinggalkan orang-orang dari Sekte Hutan Hujan, ucap Su Han. Guang Tian terkejut, dan tiba-tiba memandang orang-orang dari Sekte Yulin. Tapi ekspresi Yu Chen berubah saat ini, dan dia berkata, Su Baliu, kau terlalu licik. Sekte Hutan Hujan dan Sekte Phoenix saya tidak memiliki kebencian, jadi mengapa repot-repot memberikan syarat seperti itu? Jika Sekte Phoenixku benar-benar hanya Sekte 6 Liu biasa, kau dan pasukanmu mungkin buru-buru membantai kami saat ini, bukankah aku benar? Ucap Su Han mengangkat matanya dan menyipitkan matanya. Guang Tian. Yu Chen memandang Guang Tian dengan tatapan agak jelek. Kau dan aku sama-sama Sekte kelas 3, dan keduanya termasuk dalam yurisdiksi Paviliun Jianling. Di masa lalu, sekte kita pernah bersatu. Apakah kau benar-benar berencana untuk melakukannya lagi? Ucap Yu Chen. Guang Tian mengerutkan kening, dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Han, berkata, Sekte Master Su, di akhir medan perang kuno ini, akan ada pertempuran yang menentukan. Saya merasa itu tidak boleh dihabiskan di sini dengan sia-sia, jadi... Su Han langsung memotong perkataannya. Aku hanya akan bertanya sekali, apakah akan tinggal atau tidak? Ucap Su Han dingin. Bahkan pada saat ini, aura yang kuat dengan keras meletus dari Su Han, dan sangat menekan ke arah Guang Tian. Pada saat ini, wajah Guang Tian pucat, matanya melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Ketika nafasnya tertahan, dia hanya merasakan bahwa pengoperasian basis kultivasi di tubuhnya telah melambat, bahkan terhenti. Ini hanya nafas. Guang Tian menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah Jiao Surgawi dari Sekte Senyu dengan banyak metode. Tidak peduli seberapa kuat Su Baliu, dia masih hanya di alam inti naga, dan dia bisa melawannya. Tapi sekarang sepertinya, di tangannya, dia mungkin seekor semut. Jika dia mau, dia bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk menyerang. Pikiran inilah yang meletakkan dasar bagi ide Guang Tian untuk memulai Sekte Hutan Hujan. Guang Tian bukanlah orang yang ragu-ragu pada awalnya. Dari hanya meninggalkan tengkorak suci dengan tegas, dia bisa melihat bahwa kekuatan Su Han benar-benar terwujud pada saat ini. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan bergegas langsung ke Sekte Hutan Hujan. Lakukan. Guang Tian melihat orang-orang dari Sekte Senyu benar-benar bergegas masuk, raut wajah Yu Chen berubah drastis, dan dia dengan cepat meraung, Su Baliu, aku tidak ingin tengkorak suci itu. Jika ada sesuatu yang menyinggungmu sebelumnya, aku minta maaf padamu. Menyerah atau mati. Ucap Su Han duduk di sana bersila, menatap Yu Chen. Kamu. Yu Chen mengertakkan gigi dan sangat membenci Su Han. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi semula yang baik akan menjadi seperti ini. Apa yang disebut penyerahan tidak lebih dari menyerahkan darah emas kelahiran, tetapi begitu darah emas kelahiran diserahkan, hidup dan kematiannya dapat dikendalikan oleh Su Han. Siapapun manusia tidak ingin membiarkan orang lain mengontrol hidup dan matinya, apalagi tuan muda di antara sekte besar ini. Siu. Guang Tian sudah bergegas menuju Yu Chen dengan pisau panjang di tangannya. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, tetapi Yu Chen tidak memiliki ide untuk bertarung dengannya. Jika itu hanya Sekte Senyu, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tetapi ada juga Sekte Phoenix di depannya. Selama Su Han memberi perintah, Sekte Phoenix, semua orang dari keluarga Wang,
dan Duan Tiansheng dari Istana Yuxu, dan yang lainnya akan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Jika itu terjadi, orangnya sendiri akan musnah dalam beberapa menit. Duan Tiansheng, giliranmu, ucap Su Han ringan tanpa menoleh. Duan Tiansheng masih memiliki amarah di dalam hatinya, namun ia tidak berani melampiaskannya kepada Su Han. Mendengar kata-kata tersebut pada saat ini, ditambah dengan nyawa dan darahnya yang dikendalikan oleh Su Han, ia langsung tidak berkata apa-apa, memimpin pasukan 200 Istana Yuxu, dalam sekejap bergegas. Istana Yuxu adalah sekte super, dan 70% dari mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte kali ini berada di alam Dewa Naga. Dengan kata lain, di antara 1000 orang, ada 700 di alam Dewa Naga saja, dan 300 sisanya semuanya di alam Naga Pil. Saat ini, di antara 200 orang ini, ada lebih dari 100 alam Dewa Naga. Orang-orang ini saja yang dapat menekan sekte kelas 3 di area sekte hutan hujan ini. Berhenti. Melihat orang-orang dari Istana Yuxu datang, Yu Chen berteriak, dan segera menepuk alisnya, dan segera setetes darah kelahiran muncul. Bahkan pada saat ini, semua orang di hutan hujan sekte di belakangnya menampar alis mereka dengan cepat. Bagi mereka, mereka mungkin mati nanti jika mereka menyerahkan darah mereka, tetapi jika tidak, mereka akan mati sekarang juga. Aku akan memberikan darah hidupku, Yu Chen berkata dengan keras. Su Han menunjukkan senyum puas, dan berkata, kemarilah. Wajah Yu Chen muram, dan orang-orang di belakangnya tampak ketakutan. Adapun Duan Tiansheng dan yang lainnya, mereka berencana untuk membunuh lawan, tetapi pada saat ini mereka berhenti tiba-tiba, tidak nyaman seperti makan setumpuk kotoran. Masuknya lebih dari 200 orang dari sekte hutan hujan segera meningkatkan jumlah sekte Phoenix menjadi 600. Adapun basis kultivasi Su Han secara keseluruhan, dia merasa bahwa dia sedang menuju puncak jangka menengah dari alam Dewa Naga, membuat gerakan tiba-tiba. Hal yang sama berlaku untuk banyak murid sekte Phoenix. Basis budidaya Sangguan Mingxin di puncak alam inti emas telah mencapai puncaknya pada saat ini. Puncak semacam ini bukanlah puncak biasa, tetapi puncak yang tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Naga. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Su Han tidak melakukan teknik rahasianya, tetapi hanya menggunakan basis kultivasinya, bahkan jika tubuh dan basis kultivasi seni bela dirinya menyatu, ia belum tentu menjadi lawan Sangguan Mingxin. Kedua metode kultivasi berbeda, dan kecepatannya berbeda, yang satu cepat dan yang lainnya lambat. Namun, ini hanya ada di medan perang kuno, bagaimanapun juga, itu hanya ilusi. Jika setelah meninggalkan medan perang kuno, Su Han membuka 9 klon, maka dia tidak terkalahkan di bawah Raja Naga yang asli, dan dia bahkan bisa melawan alam Raja Naga. Pada saat yang sama, Su Han menoleh untuk melihat ke arah Yu Chen dan yang lainnya, tetapi melihat bahwa keburukan asli di wajah yang terakhir telah menghilang pada saat ini, dia sedikit tertegun, dan jelas merasakan gelombang kekuatan. Ini, Yu Chen tidak bisa mempercayainya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Han. Pada saat ini, Su Han juga tersenyum padanya, dan Yu Chen dengan cepat membuang muka. Sekte Phoenix ini telah mampu menciptakan keajaiban satu demi satu. Jelas ada alasannya. Dari mata Subaliu, aku selalu merasa bahwa dia tampaknya lebih dari usia ini. Yu Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, selain itu, bukankah hanya ketika orang-orang di sekte berkumpul bersama untuk meningkatkan kekuatan kita? Mengapa kita bukan sekte, tetapi kita semua dapat memiliki peningkatan kekuatan? Aku bisa merasakannya, meskipun itu ilusi, tapi barusan, kenaikanku di medan perang kuno ini telah mencapai puncak alam Dewa Naga. Memikirkan hal ini, Yu Chen tiba-tiba merasa tidak ada salahnya bergabung dengan Su Han dan yang lainnya. Satu-satunya hal buruk adalah hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Guang Tian memperhatikan perubahan pada kulit Yu Chen. Ketika dia melihat keburukannya menghilang, itu berubah menjadi keheranan dan kegembiraan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak tertegun.
Tapi saat ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Su Han dan berkata, "Master Su, orang-orang dari Sekte Hutan Hujan telah pergi. Lihat. Kamu bisa pergi sekarang," ucap Su Han. Guang Tianyuan terkejut dan menatap Su Han dengan dalam, tampaknya tidak percaya. Tapi dia masih mundur perlahan, sampai dia tidak bisa melihat Su Han dan yang lainnya sama sekali. Dia lega. Su Baliu ini, yang berbicara dengan kata-kata, juga merupakan karakter. Guang Tian diam-diam berkata di dalam hatinya. Pada saat ini, Su Han dan yang lainnya, Istana Yuxu dan orang-orang Sekte Yulin telah menyerah. Sekte Senyu juga telah pergi. Satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gerbang Gunung Chang'an. Huyan Yunfeng dan yang lainnya, hanya lebih dari 50, dengan mudah ditekan oleh Sekte Phoenix dalam hal jumlah. Seolah melihat ada yang tidak beres, Huyan Yunfeng berencana untuk pergi, tetapi Sangguan Mingxin dan Liu Yun berdiri di depannya. "Master Sekte Su, saya bersedia menyerah kepada Sekte Phoenix. Saya masih berharap." Mata Huyan Yunfeng berkedip, dan dia akan menyerah, tetapi Su Han memotongnya sebelum kata-katanya jatuh. "Tidak dibutuhkan." Ekspresi Huyan Yunfeng berubah, dan dia segera tersenyum dan berkata, "Master Sekte Su, dengan basis kultivasi lebih dari 50 orang seperti saya, mereka semua berada di alam Dewa Naga. Jika mereka bergabung dengan Sekte Phoenix, mereka juga dapat membantu Anda." "Tidak perlu." Su Han tetap menolak. Yu Chen dan Duan Tiansheng agak bingung. Kekuatan gerbang Gunung Chang'an, bahkan di antara sekte kelas 1, ada di tingkat atas. Bahkan jika ada cukup kekuatan super untuk dilahirkan, mereka dapat dibandingkan dengan sekte super. Jika Huyan Yunfeng dan yang lainnya bergabung, itu akan sangat membantu, tapi mengapa Su Han tidak setuju? Tepat ketika mereka bingung, Su Han perlahan berdiri, sepertinya menampar debu di tubuhnya, lalu menoleh untuk melihat Huyan Yunfeng dan yang lainnya. "Saya tidak ingin pengkhianat." Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.